Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita lanjutkan materi tentang pemrograman Python, yaitu tentang fungsi atau function. Jadi apa itu fungsi? Fungsi atau function adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Jadi ini merupakan bagian dari program yang hanya dieksekusi atau akan dijalankan ketika dia dipanggil. Fungsinya itu seperti fungsi dalam bahasa C++ ya. Kalau dalam bahasa C++ kan ada tanda seperti ini sama ya. Tapi kita perlu mendefinisikan dulu. Kalau di bahasa C++ hanya my function, kemudian buka tutup kurung, lalu tanda kurung awal. Nah, kalau di bahasa Python, untuk membuat fungsinya itu pakai def ini. Jadi kita mendefinisikan suatu fungsi di bahasa Python itu dengan menggunakan perintah def di sini. Oke, itu untuk membuat fungsi. Kemudian sebuah fungsi itu juga dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Jadi bisa dua arah. Jadi kita bisa mengirim data ke fungsi, kita juga bisa mendapatkan data balik dari fungsi. Jadi mirip seperti fungsi di bahasa C++. Kemudian untuk memanggil fungsinya itu dengan perintah ini. Jadi nama fungsi, kemudian buka tutup kurung. Ini untuk memanggil fungsi myFunction di sini yang sudah kita definisikan di awal dari programnya. Oke, kemudian kita akan coba contoh ini. Silahkan dibuka Notepad dan CMD-nya. Oke ya, kemudian kita akan mengarahkan CMD-nya ke folder dari pengesapan Python. Oke, kemudian kita akan silakan diketik ya, di copy program ini. Jadi def myFunction print hello Python dari fungsi. Jadi nanti kita akan menampilkan tulisan dari hello Python dari fungsi ini yang ada di dalam fungsi myFunction. Jadi kita akan manggil fungsi myFunction, kemudian akan menjalankan perintah print hello Python dari fungsi di sini. Oke, kalau sudah, kemudian kita Ctrl S atau kita save. Kemudian di sini kita rubah tipenya menjadi all file. Kemudian kita beri nama perintah fungsi. Oke, maaf. Mari kita lanjutkan. Kita akan simpan dengan nama perintah fungsi di sini ya, atau contoh fungsi. Oke, kemudian kita save dengan ekstensi .py di sini. Kemudian kita save. Oke, nanti sudah tersimpan. Kemudian kita akan lihat di sini akan ada satu file dengan nama contoh fungsi yang tadi kita sudah buat dengan menggunakan Notepad. Oke, kemudian kita akan panggil filenya contoh fungsi.py di sini. Oke, kita bisa lihat di sini setelah kita jalankan programnya akan muncul tulisan hello Python dari fungsi. Jadi sudah berjalan ya programnya. Jadi isi programnya kita manggil perintah myFunction di sini untuk menjalankan program hello Python dari fungsi ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan def myFunction 2 di sini. Nah, dan kita akan panggil fungsi 2. Oke, sudah kita save Ctrl S. Kemudian kita panggil lagi programnya. Nah, nanti di sini akan ada muncul program yang kedua, hasil yang kedua, yaitu hello Python dari fungsi 2, ini fungsi yang kedua. Hasil dari pemanggilan fungsi yang pertama ini dan fungsi yang kedua. Oke, jadi itu untuk mendefinisikan atau membuat fungsi, yaitu dengan def, nama fungsi, buka tutup kurung, kemudian titik 2, perintah fungsinya. Kemudian untuk manggilnya,
nama fungsi, buka tutup kurung, sudah. Nggak perlu pakai tanda titik 2 di sini atau titik koma. Oke, lanjut. Kemudian kita akan ke argumen. Jadi, argumen itu adalah informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Oke, Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan, cukup dipisahkan dengan tanda koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen. Saat fungsi dipanggil, akan memberikan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Oke, jadi mudahnya argumen itu adalah input ya, jadi data input untuk fungsi. Nah, di sini sebagai contoh, nama fungsinya adalah myFunction, kemudian di sini ada input yaitu nama fname atau nama first name. Jadi nama pertama fname itu sebagai input yang berasal dari perintah fungsinya ini. Jadi nanti argumennya adalah fname ini. Jadi argumen itu adalah input untuk fungsi. Nah, kita bebas mau manggil ini berapa kali dengan input yang berbeda-beda. Jadi input yang pertama adalah Emil atau argumen yang pertama. Kemudian ini argumen yang selanjutnya Tobias dan argumen yang terakhir adalah Linus. Jadi argumen itu mudahnya adalah input dari fungsi. Oke, kita copy programnya. Kemudian kita coba jalankan. Jadi nanti ketika kita manggil myFunction di sini, data yang dikirimkan adalah data Emil. Data Emil ini akan menempati ke fname. Kemudian fname akan mengisi bagian print ini di dalam perintah fungsinya. Kemudian yang selanjutnya Tobias akan mengisi ke fname ini, kemudian masuk ke fname dan seterusnya seperti itu. Oke, kita save. Kemudian kita akan panggil lagi. Nah, kita bisa lihat di sini muncul tulisan Emil, Tobias, dan Linus ditambah dengan nama belakangnya. Jadi ini tambahan dari programnya. Jadi fname, nama input dari argumen yang tadi, dari function, itu akan ditambah dengan tulisan refNest di sini. Semuanya akan ada tulisan refNest di sini. Oke, itu untuk argumen atau input dari fungsi. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan dua fungsi. Maaf. Jadi selanjutnya kita bisa menambahkan dua argumen di sini. Jadi yang tadi contohnya hanya satu argumen. Ini contohnya yang berikutnya adalah menggunakan dua buah argumen. Jadi inputnya bisa lebih dari satu. Oke, kita coba copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, kita tambahkan ya. Jadi ini inputnya ada dua atau argumennya ada dua, yaitu Alfian dan Ma'rif di sini. Kemudian nanti akan menempati ke fname dan lname, jadi first name dan last name di sini. Nanti akan dicetak fname di sini, kemudian ditambah spasi, lalu lname. Oke, kita coba ditambahkan di sini Tobias Emil di sini. Oke, kita save ya, Ctrl S. Jadi sebelum kita menjalankan programnya, kita Ctrl S dulu atau kita save dulu. Oke, kita panggil dengan perintah arrow atas untuk manggil program yang sebelumnya. Oke, maaf. Oke, contoh fungsi P. Nah, kita bisa lihat di sini, kita manggil fungsinya dua kali dengan masing-masing dua argumen atau dua input. Di sini input yang pertama adalah yang depan ini, input yang belakang adalah yang ini. Nah, nanti input yang pertama akan menempati fname, input yang kedua akan menempati lname di sini. Lalu akan di print fname di sini, lname di sini, dipisahkan dengan tanda spasi. Oke, kita bisa juga tambahkan di sini tanda hubung di sini seperti ini. Tanda underscore, kita coba save. Nah, nanti di tampilan dari CMD-nya hasil running programnya akan ada muncul tanda underscore di sini. Oke, itu untuk
eh, 2 buah argumen. Lalu bisa sampai berapa? Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi mengharapkan 2 argumen, maka fungsi juga akan memanggil 2 argumen. Oke, jadi jumlah argumen itu harus sama ya. Misal kita jumlah argumennya adalah 2 atau inputnya adalah 2, maka di sini juga harus kita definisikan 2 buah. Kalau 3, 3 buah, 4 buah, dan seterusnya. Kemudian, jika nanti misal argumen yang diperlukan adalah 2 dari fungsinya, tapi kita hanya menuliskannya 1, maka nanti akan terjadi yang namanya error. Oke, kita coba ya untuk argumen yang salah karena tidak sesuai. Jadi harusnya argumennya inputnya ada 2, ini cuma dimasukkan 1 input. Coba kita save, lalu kita jalankan programnya. Nah, nanti di sini kita akan menemui program error di sini. Bisa dilihat di sini. Type error my function missing 1 required. Jadi missing 1 required positional argument. Jadi memerlukan 1 argumen posisi yang hilang dari lname. Jadi lname-nya ini nggak ketemu. Jadi harus ada lname-nya ini baru bisa dijalankan programnya. Kita tambahkan, kemudian kita save, lalu kita coba jalankan. Di sini baru bisa keluar tulisan yang di argumen 1 dan argumen 2. Jadi harus sesuai jumlah argumennya. Kemudian di sini ada yang namanya argumen berubah-berubah. Apa itu argumen berubah-berubah? Misal kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi. Jadi masih belum jelas berapa argumen, maka kita bisa tambahkan tanda bintang di depan nama argumennya. Oke, jadi setelah itu fungsi akan menerima tabel argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Jadi mau seberapa banyak nanti isi dari argumennya ini, itu akan ditampilkan semuanya dengan tanda bintang ini. Oke, kita coba. Kita coba jalankan programnya di sini. Lalu kita akan amati hasilnya. Nanti di sini kita bisa lihat tulisannya adalah yang akan terprint ke CMD adalah anak bungsu adalah kids 2 di sini. Kita coba lihat ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini yang dikeluarkan hanya string yang 2 ya, karena di sini kids 2 di sini. Jadi maksudnya argumen yang berubah-berubah itu kita bisa masukkan argumen sebanyak mungkin di sini. Kemudian kita bisa tampilkan di sini. Misal kita tuliskan kids di sini. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Oke, jadi nanti kalau kita hanya print kids seperti ini, maka semuanya akan ditampilkan. Nah, di sini kita bisa buat argumen itu lebih dari 1 dengan hanya menggunakan 1 buah perintah argumen di sini. Jadi ini bisa kita tambah-tambah sesuai dengan keinginan kita, mau 4, mau 5. Jadi tidak perlu mendefinisikan di sini harus sama. Karena dengan menggunakan perintah ini, itu nanti berapapun jumlah argumennya akan menyesuaikan sendiri, seperti itu. Oke, kita coba panggil kids 1 di sini. Lalu kita panggil kids 2 di sini. Kids 3. Oke, sudah kita save, lalu kita jalankan. Sebentar, ada yang salah. Tabel index of rank. Oke, ini jadi cuman dimulai dari 0 ya arraynya. Kita save. Nah, kita bisa lihat di sini sudah keluar tulisannya Emil, Tobias, dan Linus di sini. Oke, jadi dengan menggunakan perintah ini yang tanda bintang,
maka kita bisa inputkan berapapun jumlah argumen tanpa harus merubah-rubah berapa, jumlah inputnya atau argumennya. Oke, itu tentang, fungsi dan input dari fungsi. Silahkan dicoba programnya dan dipelajari. Demikian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian materi ini. Akhirul kalam, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.